Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan praktikum data warehouse pertemuan yang ketiga. Di dua pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang instalasi PDI, Pintu Data Integration. Ya, kemudian di pertemuan kedua kita sudah belajar membaca file tiga jenis yang kita praktekkan sebelumnya, yaitu XML, CSV, Excel ya. Excel ini ada dua kemarin ya, XLS dan XLSX ya. XLX. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana koneksi database, kita pakai MySQL ya, providernya, dengan PDI. Ya, jadi bagaimana kita membaca file yang ada di database, nanti kita load dalam PDI ya. Nanti kita akan gunakan untuk ekstraksi ya. Jadi dua langkah ini itu masuk ke dalam proses ekstrak data, ya, mengambil sumber data. Ya, kita langsung saja mulai. File yang harus disiapkan sebelumnya adalah Anda harus mempunyai file ini dulu ya, karena ini adalah untuk koneksi atau konektor dari MySQL ke PDI. Jadi filenya jar, tipenya jar. Nanti ini saya akan berikan di grup, atau Anda kalau mau mendownload sendiri ya silahkan. Kemudian nanti kalau sudah dapat, Anda kopikan file ini ke dalam folder atau folder library ya, dalam folder PDI ya, folder PDI di punya saya ada di E. Nanti Anda masuk saja ke folder PDI-nya, kemudian masuk ke data integration, pastekan file ini ke dalam folder library atau lib. Ya, kalau sudah ada berarti Anda sudah punya ya, tapi kalau belum silahkan nanti dipersiapkan. Kemudian yang kedua adalah database-nya. Agar seragam kita pakai MySQL Sample Database SQL. Nanti ini akan juga saya sertakan di grup ya. Nanti Anda tinggal download, kemudian Anda eksekusi file SQL-nya ya. Saya harap Anda masih ingat bagaimana cara mengeksekusi file database dengan ekstensi SQL. Nanti tinggal di execute SQL ya. Nanti kalau Anda sudah mengeksekut, hasilnya akan seperti ini. Ada 8 tabel, namanya Classic Models, ini ada S-nya. Ini ada 8 tabel: Customer, Employees, Office, Order Details, Orders, Payment, Product Lines, dan Products. Untuk relasi antar tabelnya nanti juga akan saya sertakan ya. Nanti kalau mau lebih jelas, nanti kalau sudah Anda dapat silahkan dicetak ya, biar tahu relasinya, nanti untuk query joinnya biar lebih mudah ya. Ada 8 tabel. Customer ini adalah pelanggan kalau di Indonesia kan ya. Kemudian ada tabel produk, barang. Kemudian cara bayar, payment. Employee adalah pekerjanya atau petugasnya. Ada tabel orders ya, beli atau pesan ya. Ada order detail beli atau detail pesan. Jadi ini ada master detail. Kemudian ada product lines-nya, maksudnya adalah kategori. Jadi satu kategori bisa punya beberapa produk. Kemudian office, ini adalah cabang atau tokonya ya. Ya, nanti kita akan pakai ini untuk ke belakang ya, jadi biar seragam dan nanti juga sesuai dengan yang ada di buku. Jadi biar Anda bisa memahami lebih gampang ya dan lebih cepat ya. Kemudian ini ada beberapa relasi antar tabel yang perlu juga Anda perhatikan ya. Ini Anda masih ingat ya, ini adalah simbol primary key. Kemudian nanti akan ada juga ya yang merelasi ke tabel ini sendiri, seperti employees ini ya. Ini maksudnya adalah ini ada field yang merelasikan ke dirinya sendiri, yaitu reports to ya. Jadi ada reports to itu bertanggung jawab kepada siapa ya. Jadi karena di sini employee itu ada atasan ada bawahan dan sama-sama employee, jadi dia mereverse ke
dirinya sendiri. Jadi maksudnya gitu. Kemudian ada tabel order, ini masternya, master transaksi kalau dulu kita belajar database ya. Jadi satu master ini punya beberapa detail ya. Satu master punya beberapa detail. Kemudian ada tadi kategori, product lines itu kategori. Satu product lines bisa berisi beberapa products. Satu kategori bisa memiliki beberapa barang. Kemudian customer tadi atau apa tadi, pelanggan ya. Pelanggan itu bisa melakukan beberapa pembayaran atau payment. Kemudian satu employee, jadi ini customernya disimpan ya datanya. Satu employee bisa memasukkan beberapa data customer. Ya, gitu. Kemudian tadi satu order itu satu kali transaksi. Ini bisa apa? Ada punya cabang ya, punya cabang. Tadi ada relasi ke employee, kemudian relasi ke office atau cabang atau toko. Jadi ya itu sekilas tentang relasi antar tabel dari database yang nanti akan kita gunakan ya. Penjelasan lebih lanjut akan saya lebih detailkan waktu praktek ya, waktu kita nanti ke kasusnya ya. Jadi nanti setelah dieksekusi filenya akan seperti ini, ada 8 tabel, sudah ada datanya. Nah, jadi Anda tidak perlu entry lagi, jadi ini sudah ada datanya, lumayan ya, ada 122 record di tabel customer. Nanti kita bisa gunakan untuk data ya, data contohnya. Ada yang nol memang karena ini tidak punya alamat ya, kalau di pas di sini kan address line 1, address line 2, jadi ini hanya punya satu alamat dan seterusnya. Nanti silahkan dicek kalau ingin mempelajari tentang database klasik model ya. Berikutnya kita akan masuk ke PDI ya. Kita akan load data dari salah satu tabel yang ada di sini tadi. Kita coba load atau tampilkan ke Pintau Data Integration. Sebelumnya kita harus membuat koneksi dulu ya, ada di transformation nanti. Jadi Anda masuk ke PDI kalau sudah mengkopikan ini dia harus dilakukan dulu ya. Kalau sudah nanti baru Anda masuk ke ke PDI, kemudian masuk ke transformation ya, masuk ke di new transformation ya, maksud saya new transformation. Nah ini klik, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kalau sudah tampil seperti ini, Anda masuk ke view. Nah nanti akan seperti ini ya awalnya ya, hanya seperti ini. Nanti kalau sudah nanti akan muncul database connection ya. Nanti mungkin punya Anda masih kosong karena belum ada settingan sebelumnya. Di punya saya ada 3 ya, sudah praktek sebelumnya. Kita akan coba nanti kalau punya Anda kosong, tinggal diklik kanan new ya. Diklik kanan new ya. Punya Anda masih kosong ya, punya saya kan masih ada. Sudah ada ya, nanti tinggal diklik kanan new untuk membuat setting database baru. New, nanti akan tampil window untuk database connection. Silahkan diisi nama koneksinya, silahkan bebas MySQL DB atau apalah terserah. Kemudian connection type-nya arahkan ke MySQL karena kita tadi pakai MySQL. Kemudian hostname-nya ini seperti biasa yang dulu pernah Anda lakukan, localhost. Nah, database-nya apa ini harus, ini semua diketik ya, jadi harus benar. Klasik models dengan S ya. Kemudian portnya, username-nya ini defaultnya adalah root. Kemudian passwordnya ini kalau Anda masuk ke database pakai apa itu, mungkin nggak ada passwordnya ya. Kemudian arahkan aksesnya ke native JDBC ya. Nanti ada 3 jenis akses yang kita bahas. Yang pertama adalah native karena ini yang paling mudah. Kalau yang 2 ini gampang nanti menyusul ya. Native JDBC. Kemudian habis itu jangan di OK dulu ya, dites. Nah nanti kalau sudah sukses settingan yang di sini ya, settingan ini nanti akan muncul connection to database MySQL DB, ini namanya is OK ya, dengan host, port, dan database name seperti berikut. Nah kalau sudah seperti ini baru Anda OK. Kalau nanti ada pesan selain ini
error ya, buat apa, nanti dicek lagi di sini. Anda sudah buat database-nya atau belum, sudah execute tadi atau belum. Kemudian namanya jangan-jangan nggak sama ya, mungkin ada namanya sendiri ya. Kemudian cek lagi port, root, dan passwordnya ya. Atau mungkin belum aktifkan sum-nya ya, kalau Anda pakai sum. Kalau sudah, silahkan di OK lagi. Ini sudah terkonek sebenarnya, sudah connect antara database dengan PDI ya. Nanti untuk ceknya nanti akan muncul seperti ini. Ini kok ada yang biasa, ini kok ada yang tebal, ini ada bedanya ya. Ini nanti yang tebal-tebal ini sudah di share ya. Jadi nanti setelah Anda buat, diklik kanan, yang ini ya, yang belum tebal, silahkan di share. Share ini maksudnya agar nanti satu settingan transformasi ini bisa dipakai di beberapa transformasi yang lain ya. Jadi nanti kita makainya ini satu kali settingan bisa untuk beberapa transformation ya. Jadi silahkan di share, nanti akan tebal seperti ini ya. Kalau mau nggak menghentikan sharing, bisa di close, bisa diklik stop sharing ya. Jadi nanti setelah di new sudah connect, kemudian di sharing. Jadi nanti kalau kita buat transformasi baru ya, nanti ini bisa detect. Nah, ini bisa detect ya. Ini tadi belum di refresh ya, nanti kalau di refresh ya, ditutup coba nanti ya, kalau belum tampil ditutup atau disimpan ya, sehingga nanti tampil seperti ini ya. Nanti kita praktekkan ya, ini masih tutorial. Berikutnya kita akan coba membaca tabel ya, membaca tabel nanti ini ya. Nah, nanti dicek lagi nanti sebelum sudah oke, tebalkan, di sharing. Kemudian kita akan mencoba membaca salah satu tabel ya, membaca, jadi ngeceknya gitu ya. Selain tadi cek connect, kita juga harus ngecek juga dengan membuktikan dengan membaca tabel, salah satu tabel yang ada di sini, yang ada di, nah ini ya, nanti ada 8 tabel. Silakan Anda pilih salah satu ya. Nama stepnya adalah masuk ke desain ya, jangan ke view, masuk ke desain. Nah, nanti jendelanya seperti ini. Step Anda ketik tabel input ya, diketik di sini, dan tabel nanti akan muncul, bawa ke tengah. Nah, ini settingannya tinggal diklik 2 kali. Nah, ini window baru. Pertama yang perlu Anda perhatikan adalah step name. Ini defaultnya Anda ada tabel input, Anda bisa kasih nama nanti input tabel apa ya, namanya tabel input, tabel apa tadi, produk ya, saya coba produk saja. Nah, ini ya, boleh ada spasi ya, boleh, karena bukan variabel. Kemudian connection ini Anda klik dulu, Anda arahkan ke MySQL DB ya, jadi kan buatnya itu ya. Nah, kemudian Anda ketikkan, nah ini butuh sedikit kemampuan query di sini. Kemampuan query ini sudah disediakan, tinggal diisi sebenarnya. Anda tabelnya tadi produk ya, makanya tadi saya suruh ngeprint ini, ngeprint mana tadi ini, biar nanti bisa dengan mudah Anda, oh saya mau tabel produk yang saya ambil fieldnya 1, 2, 3 atau semua. Nanti silahkan coba sendiri, Anda mau tampilkan semua atau pilih salah satu ya. Nah, pilih salah satu atau salah 2 atau salah 3 gitu ya. Nah, tadi tapi bagi Anda yang malas ngetik, Anda bisa langsung klik ini get SQL select statement, diklik nanti akan muncul window baru. Ini munculnya sesuai yang Anda ketik di sini ya. Jadi mengikuti ini ya, silahkan detailkan. Nah, ini Anda tinggal klik yang mana, produk ya, nggak di produk, klik OK, klik OK saja dulu. Do you want include field name ya, yes saja. Nah, nanti ini Anda nggak perlu ngetik lagi, tapi ini defaultnya adalah menampilkan semua field. Kalau Anda mau apa tadi, mau pisah-pisah ya silahkan sih. Mau apa namanya, nggak semuanya, maksudnya tidak semua field yang ditampilkan.
Nah itu ya, nanti kalau sudah silahkan di preview ya, oke saja. Nah nanti apa ini ada yang salah. Oke, perhatikan yang salah ada di query nya kayaknya. Saya close dulu, ini kurang apa ya, coba saya ulangi ya. Saya biasanya nggak pakai ini ya, saya langsung ketik ini, select bintang from products, coba ya, preview. Oke, nah ini ya, bintang from products. Tadi mungkin ada koma yang kurang atau apa, ada yang kurang ya jelasnya. Ini select bintang from bisa. Nanti silahkan dicoba lagi. Kalau tetap mau pakai ini, saya coba yang lain ya. Office. Nah, ini kan defaultnya gini. Apakah kau mau semua fitnya tampil? Saya coba yes. Ini select office from office, harusnya benar tadi. Select. Coba saya tata. Ini komanya di sini. Coba saya preview lagi. Oh ini bisa ya. Jadi nanti kalau ada error silahkan diulangi lagi. Kalau dirasa sintaknya sudah benar, ini tadi pakai offit bisa semua ya. Nah gitu. Nah gitu ya. Nanti silahkan dicoba. Nanti di oke ya. Berarti ini sudah muncul, sudah tampil produknya. Kita nanti tinggal tampilkan dengan ke dalam bentuk yang lainnya. Ya, itu untuk produknya. Nanti kalau Anda mau join query ya tinggal diklik lagi ini. Anda join apa dengan apa. Nah, gitu dulu. Semoga sukses nanti mencobanya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.